Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 5 Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, dengan saya Ika Widiawati Dan saya Yosi Anggun Ferlianda. Dan saya Siswati. Kami akan mencoba mempraktikkan modul 2.3 demonstrasi kontekstual mengenai praktik coaching Bersama Bapak Saprijal selaku fasilitator Dengan Ibu Megawati selaku pengajar praktik. Selamat menyaksikan. Selamat malam Bu Ika. Selamat malam Bu Yosi. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Sebelum melakukan proses coaching, saya ingin bertanya jawab dulu ya terkait proses coaching yang akan Bu Ika lakukan nantinya. Kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching nantinya. Ya, di sini ada 6 rubrik penilaian itu. Boleh Bu Ika sebutkan apa saja sih rubrik penilaian tentang coaching itu? Yang pertama, dalam kegiatan coaching itu harus sesuai dengan alur kita. Ya. Yang kedua itu fokus pada coaching. Yang betul. ketiga itu bersikap terbuka dalam melaksanaan coaching. Terus kemudian bersikap ingin tahu terhadap lebih banyak lagi terhadap permasalahan coaching. Yang selanjutnya adalah memiliki kesadaran diri. Kesadaran diri yang kuat gitu. Kemudian yang terakhir mampu melihat peluang baru dari masa depan gitu. Nah, jadi Bu Ika sebenarnya luar biasa banget nih, sudah paham sekali apa sih yang harus dilakukan saat proses coaching berlangsung, dan itu yang akan menjadi proses pengamatan dari saya. Nah, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh coaching. Tentunya Bu Ika paham ya, ada 3 kompetensi yang harus dimiliki coaching. Yang pertama itu presence, kedua itu mendengarkan aktif, dan ketiga yaitu melontarkan pertanyaan yang berhubungan. Nah, apa sih dari kompetensi ini yang akan Bu Ika kembangkan? Dalam 3 kompetensi coaching ini yang akan saya kembangkan, yang pertama adalah presence dan mendengarkan dengan aktif. Oke, keren banget ya. Berarti 2 kompetensi ini ya yang ingin dikembangkan dalam proses coaching itu nanti. Betul sekali. Nah, bagian kompetensi mana yang secara spesifik Bu Ika ingin kembangkan? Yang ingin saya kembangkan pada bagian kompetensi mendengarkan dengan aktif gitu. Karena saya ingin menggali tentang asumsi coaching terhadap masalah yang coaching saya alami. Oh, betul banget ya. Berarti kalau yang mau dispesifikin yang bagian mendengarkan aktif ya. Oke, apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan oleh Bu Ika itu tercapai nantinya setelah proses coaching itu? Nah, menurut saya indikator yang tercapai itu bila coaching dalam proses pelaksanaan coaching itu, yang saya coaching itu dia merasa lebih lega, dan setelah melakukan coaching dengan saya, beliau merasa lebih lega dan dia mampu menemukan jawaban atau solusi terhadap masalah yang dia alami. Keren banget, sebenarnya Bu Ika berarti sudah memahami ya tahapan dari proses coaching dan siap tentunya ya untuk melaksanakan praktek coaching nantinya. Insya Allah sih. Oke, terima kasih Bu Ika. Silahkan nanti temui coachnya dalam melaksanakan proses coachingnya dengan baik. Terima kasih Bu Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sis, Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika, apa kabar Bu Sis? alhamdulillah sehat Bu. Bu Ika gimana, sehat? Alhamdulillah Bu, sekarang sudah sehat. Sempat kemarin demam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Sis, pada sore hari ini Bu Sis telah bersedia meluangkan waktu untuk kita melakukan coaching sebentar ya Bu Sis. Iya. Saya juga berterima kasih ya Bu Ika. Bu Ika bisa meluangkan waktu saya untuk mendengarkan sharing saya. Bu Sis, kira-kira pada perbincangan sore ini ada tidak yang ingin Bu Sis bicarakan? Iya. Jadi gini Bu Ika, jadi di sekolah saya itu kekurangan guru seni budaya. Kemudian kalau saya sih jurusannya bahasa Indonesia ya Bu, S1-nya. Kemudian saya di sekolah itu kan ngajar pendidikan bahasa Indonesia. Tapi saya diminta oleh kepala sekolah untuk juga membantu mengajar seni budaya. Sementara
saya kan bukan basicnya seni budaya Bu, jadi saya tuh merasa belum menguasai gitu materi misalkan tentang seni musik, seni teater, kemudian seni tari dan lain sebagainya gitu Bu Ika. Oh, jadi begitu ya Bu Sis. Jadi Bu Sis ingin fokus bagaimana cara supaya bisa mengajarkan pelajaran seni budaya yang memang latar belakangnya pendidikannya bukan Bu Sis gitu ya, karena Bu Sis latar pendidikannya bahasa Indonesia, begitu ya Bu ya. Iya, Nah, benar, Bu Ika. nah, kalau menurut Bu Sis nih gitu, solusi yang akan Ibu Sis lakukan gitu terkait dengan cara mengajar pelajaran seni budaya itu bagaimana Bu Sis? Kalau solusi saya saat ini ya saya itu ketika sebelum melakukan pembelajaran saya itu belajar mandiri Bu Ika, misalkan melalui buku teks gitu kan, kemudian melalui internet, kemudian juga melalui video-video YouTube seperti itu. Kemudian juga itu ya sebelum mengajar. Kemudian pas saat pembelajaran itu yang saya lakukan, saya akan buat video pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Kemudian saya juga melakukan ice breaking gitu Bu Ika. Kemudian juga membuat semacam diskusi tanya jawab dengan anak-anak seputar tema materi hari ini. Nah, kalau menurut Bu Sis sendiri nih, gitu, pembelajaran seni budaya yang menarik dan menyenangkan itu seperti apa? Ya, kalau menurut saya sih Bu Ika, pembelajaran seni budaya yang menarik itu ya seharusnya bisa mengcover gitu ya. Misalkan kalau di seni budaya itu kan ada seni tari, seni musik, seni teater, seharusnya anak-anak bisa mendapatkan itu gitu. Nah, dalam waktu dekat ini, kira-kira apa yang bisa Bu Sis lakukan untuk membuat pembelajaran seni budaya itu menjadi lebih menarik dan menyenangkan Bu Sis? Mungkin yang akan saya lakukan, saya akan membuat video pembelajaran yang menarik itu Ika yang pertama. Yang kedua, saya akan ketika pembelajaran saya akan selingi dengan ice breaking seperti itu Ika. Nah, oh ya, kapan kira-kira Bu Sis akan melaksanakan rencana tersebut? Rencananya hari Senin Bu Ika, nanti akan saya persiapkan video pembelajarannya. Kemudian saya akan buat ice breaking sesuai tema hari Senin. Nah, dalam jadwal Ibu mengajar di hari Senin, menurut Bu Sis, rencana aksi mana nih yang akan Ibu segera laksanakan, Bu? Yang akan saya laksanakan yaitu Bu, mulai setelah mungkin pertemuan coaching kita inilah Bu. Jadi nanti akan saya mulai merencanakan untuk membuat video pembelajarannya. Kemudian merencanakan ice breaking apa kira-kira yang cocok untuk tema hari ini. Baik, untuk memudahkan pekerjaan Bu Sis dalam melaksanakan rencana aksi nyata yang telah Ibu paparkan di tadi, nah siapa nih yang kira-kira menurut Bu Sis bisa membantu Bu Sis dalam melaksanakan rencana aksi tersebut? Mungkin bisa CGP ya Bu, calon penggerak. Saya rasa beliau bisa membantu saya mungkin dalam menyiapkan speaking yang sesuai dengan tema yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan video pembelajaran juga saya bisa konsul juga dengan CGP karena terkait dengan bagaimana saya membuat videonya, produksi videonya. Kemudian kalau untuk materinya saya coba konsultasi dengan guru seni budaya nantinya Bu. Wah, menarik sekali ya pembicaraan kita pada sore hari ini. Aduh, sayang sekali Bu Sis, waktu kita sudah mau berakhir. Menurut Bu Sis nih, apa saja sih hal-hal yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran dari pembicaraan kita di awal tadi hingga di akhir? Jadi pembelajaran yang menarik untuk anak didik bagi pas pelajaran seni budaya itu ya harusnya materi-materi seni budaya itu bisa diterima dengan baik oleh anak-anak. Kemudian bisa disajikan dengan cara yang menarik dan juga menyenangkan. Seperti itu, Bu Ika. Baik Bu Sis, terima kasih ya sudah mau menyediakan waktunya untuk kita berbincang-bincang pada Sama-sama, Bu Ika. sore hari Saya ini. juga terima kasih Dan banyak saya nih, Bu saya Ika, tunggu meluangkan nih. waktu. Oke, baik. Saya tunggu nih Bu Sis ya rencana aksinya. Mudah-mudahan rencananya dapat terlaksana dengan baik. Amin. Ya, terima kasih Bu Sis. Ya, sama-sama, Bu Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Bu Ika. Halo Bu Yosi. Gimana nih tadi setelah melakukan proses coaching? Wah, ternyata setelah melakukan coaching ini saya merasa lega dan sungguh saya ternyata bisa gitu mengantarkan coach saya menemukan solusi terhadap permasalahan. Wah, berarti indikator pencapaiannya apakah sudah terlaksana nih sesuai dengan observasi kita tadi? Insya Allah sudah terlaksana Bu Yosi. Keren banget, keren banget. Nah ini Bu Ika, saya akan mengatakan hasil pengamatan saya tadi ketika melihat proses yang Bu Ika lakukan terhadap coaching tadi ya, proses coaching tadi. Dan ternyata udah keren banget. Bu Ika sudah menggunakan alur tirta ya tadi ya, terus itu sudah mendengarkan aktif, lalu present, hadir secara utuh, dan itu dan ternyata hasilnya tadi indikator ketercapaian indikatornya sudah tercapai ya tadi ya, bahwa coachingnya merasa lega dan bisa menggali potensi dirinya untuk menemukan masalahnya, dan itu keren banget. Nah, apalagi sih kompetensi yang menurut Bu Ika ingin Bu Ika kembangkan ke depannya untuk menjadi seorang coach yang oke banget? Baik Bu Yosi, terima kasih. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan terkait dengan kegiatan atau proses pelaksanaan coaching ini adalah saya ingin menggali terus mengenai bagaimana sih mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Bu Yosi. Itu yang saya kembangkan. Kompetensi berarti yang di bagian pertanyaan berbobot ya? Iya, betul sekali. Apa saja yang akan Bu Ika lakukan untuk meningkatkan kompetensi itu? Ada beberapa hal ya, diantaranya ketika untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya kemampuan literasi saya harus terus ditingkatkan Bu Yosi, sehingga ketika coach saya mengajukan atau mengalami masalah tertentu, saya bisa menggali terhadap permasalahannya, sehingga coach saya itu mampu menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Begitu Bu Yosi. Nah, kira-kira ini dukungan apa sih yang diperlukan Bu Ika untuk mencapai hal itu? Dukungan untuk mencapai hal itu tentunya dari beberapa pihak ya, baik dukungan dari sekolah, kemudian dari lingkungan, dan tentunya dari rekan CKB itu sendiri Bu Yosi. Harus saling mendukung ya. Betul sekali, berkolaborasi sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Berarti pemahaman Bu Ika tentang proses coaching ini udah oke banget, udah sip banget, dan semoga kedepannya nanti bisa diterapkan untuk rekan-rekan kita yang lain, bahwa untuk menggali potensi seseorang itu harus sesuai dengan orang itu sendiri ya. Kita hanya mengarahkan saja, dan Bu Ika sudah menerapkan dan melaksanakan. Saya ucapkan selamat Bu Ika, proses coachingnya berjalan dengan lancar dan kedepannya pasti lebih sukses lagi. Amin. Baik Bu Ika, terima kasih waktunya untuk proses kita hari ini. Sama-sama Bu Yosi, terima kasih atas pengamatannya terhadap coaching saya hari ini. Oke, selamat malam Bu Ika. Selamat malam Bu Yosi. Demikianlah tadi praktik coaching yang telah kami laksanakan. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia. Tergerak, Bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.